Yang sama Banyuwangi apa yang khas Banyuwangi itu? Yang mana? Ada apa? Oseng. Oh, yang orang pusing namanya ya. Sama ete-etean ya? Lagunya Danang waktu kecil. Makasih loh Kak Gilang. Sama-sama dong. Jadi memang gini, aduh deh ya, kalau ngomongin Danang ini aku sebagai orang Banyuwangi aku bangga banget. Ya. Kan kita biaya Danang. Alhamdulillah sehat-sehat Beng. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Samil adalah ketika tadi otomatis kan kalian pasti ada latihan komunikasinya dengan Mas Danang sendiri bagaimana? Ya. Masya Allah sekali Kak Danang itu orangnya welcome. Ya. Ilmunya semua dikasih, semua disaring pokoknya. Di-sharing apa semua pengalaman Kak Danang di selama berkompetisi semua dikasih ke Sahril semua pokoknya. Tapi biasanya juga ada beberapa part cengko, ada beberapa part tarikan-tarikan yang hampir mirip seperti Kak Danang itu juga pasti ilmu dari Kak Danang juga ya. Itu yang aku suka tadi, kalian kompak berdua ya, itu penting. Dan kelihatan banget tadi bahwa bagaimana kamu tuh Dek bisa membimbing Sahril karena gini. Salah satu kelebihan Danang itu adalah menurut aku dia ini kalau udah lagu-lagu soul, lagu-lagu melo, udah medium beat, udah jangan udah makan sampai makan. Yang paling keren juga dari Danang ini adalah pada saat dia membawakan lagu yang upbeat, lagu yang energinya kencang yang selalu harus tinggi, dia itu bisa membawakan sesuai dengan proporsinya, nggak lepas fokus, nggak lepas fokus. Nah sebenarnya deh itu adalah salah satu catatan dari kami para juri kepada Sahril. Jadi kadang-kadang seringkali di saat Sahril ini harus menyanyi lagu-lagu yang tinggi temponya, yang tinggi energinya, itu dia suka lepas. Jadi tidak bisa meregulasi emosinya, tidak bisa mengganggu nafasnya, mengganggu kontrolnya. Tapi malam hari ini aku nggak tahu bagaimana cara kau membimbing dia dan ngasih tahu dia dan ngajarin dia dan membagikan ilmu kepadanya. Tapi menurutku pada malam hari ini Sahril tadi ada beberapa genre yang kamu kasih kan, selain dangdut ada rock, terus kemudian nge-blues, terus apa lagi? Ada popnya juga. Nah, itu antara dangdut, nge-blues, nge-pop, nge-rock itu ada perbedaan. Itu yang membuat saya berdiri buat kamu. Kamu belum terbiasa nge-rock, belum pernah biasa nge-rock ya. Range vokalnya mungkin harus banyak belajar karena kalau nge-rock itu nggak harus teriak, nggak harus teriak. Yang penting merah aja ya. Bukan, itu orang tinggi. Aduh ada obatnya sama ini apa tuh Ji? Nanti mungkin kekurangannya nanti ada Mae nanti akan kasih ilmunya buat kamu. Tapi sepertinya luar biasa. Tapi ini menarik tadi yang dibilang sama Denada bahwa ternyata Sahril benar-benar kontrolnya bagus untuk. Tapi siapa Denada sama Dewi? Dewi. Apa mama mau kita jemput? Nggak usah. Tahu Oh ya udah. Oke. Baik. Kan selalu juri bilang nada tinggi, gitu kan selalu yang kita selalu nilai itu di nada tinggi. Tetapi nada tinggi yang mereka berikan ini tidak sakit kuping. Kadang-kadang kita ada beberapa peserta yang aduh sampai apa sih? Kayak teknisnya dari rapat. Tapi Sahril dan Danang aman, nada tingginya aman, nada rendahnya juga aman, dan semua 4 genre itu kamu makan. Karena kan Danang itu kan juga maksudnya kan mengerti, Danang juga bisa menjadi mentor juga. Kita jadi penasaran apa sebenarnya yang Danang kasih ke Sahril. Jadi ibadah loh Danang, ibadah. Mohon izin, Danang juga sebenarnya masih belajar juga sih. Danang juga belajar dari Mae, dari Bunda Happy, karena beliau berdua ilmunya masuk ke Danang banyak sekali dan ini Danang terapin ketika kan Mami waktu itu belum ada nih. Karena usia segini aja Bunda masih tetap belajar. Masya Allah. Aku suka deh pengisi acara itu merendah semua. Aku suka banget. Iya. Bertanya kepada orang yang lebih senior. Jadi kan belajar. Iya dong. Oke. Gimana? Sahril itu ternyata memang potensinya sebenarnya besar sekali. Cuman memang ada satu hal yang aku kadang gergetan sama Sahril itu, dia itu minderan sebenarnya orang. Di balik ini semua dia minderan karena dia setiap dia misalkan nih ya, mohon maaf, mohon izin, dia melihat pendukungnya yang nggak sebanyak pendukung di depan ini, dia bilang gitu, aku pendukungnya kok sedikit. Semangat Sahril. Lebih baik pendukungnya Sahril, tapi SMS-nya
tapi SMS-nya banyak, atau pendukungnya yang ada di studio banyak tapi SMS-nya dikit? Ya, makanya aku bilang sama Pilih mana? Nah, ya pilih penonton banyak, SMS banyak. Jawab benar. Ini ya. Soalnya karena fans juga semuanya bukan fans, lebih ke keluarga, Bang. Kalau saya anggapnya keluarga bukan fans. Tapi SMS Saril. Tapi kalau boleh keduanya nggak bisa memilih satu. Tapi kalau boleh menambahkan, Saril ini memang dari DA1 ya sampai sekarang DA6. Nah, biasanya kalau yang dari daerah yang terlalu jauh dari Jakarta, itu setiap peserta Betul. Iya. Maka mungkin dari Bogor jauh ya berbondong-bondong kan. Mendingan dia stay di sana, kirimkan dukungan. Nah, Ya, aku setuju. Makanya aku bilang sama Saril, gak usah minder. Justru kalau kamu tuh di sini di pundak kamu itu lagi bawa nama bapak, nama ibu, dan di badan kamu ini lagi bawa nama orang Buton. Yes. Makanya kamu harus buktiin kalau kamu tampil maksimal, orang Buton gak akan tutup mata sama kamu. Dan alhamdulillah hari ini Syahril menunjukkan kalau dia ini adalah penyanyi yang versatile, penyanyi yang potensinya tinggi. Ketika aku dapat telepon dan katanya nyanyi sama Syahril, aku kulik di video dan aku lihat di video.com di video.com dan aku bilang wah Syahril ini punya potensi yang besar. Dan ketika bilangnya adalah temanya adalah aransemen Asia, dan alhamdulillah malam hari ini sama Syahril Percaya diri kamu, penguasaan panggung kamu. Wah ini potensi banget. Apalagi pada saat kolaborasi bersama Madani waktu itu. Ya, itu keren banget. Terus 2 hari penampilan terakhir ada aku nggak berdiri kan buat kamu, ada masukan, yaitu waktu itu apa aja coba masukannya? Masukannya waktu itu yang terakhir sama Eja, kurangnya kosakata Arab. Kurangnya kosakata Arab, terus mimik muka, penampilan. Ya, oke. Nah, mimik muka. Malam ini sebenarnya gini, dari aransemen, dari penampilan, semuanya rapi. Semuanya rapi ya. Ada sedikit tempo di tengah. Itu sebenarnya aku nggak ada, ya oke sedikit aja. Cuman yang bikin aku nggak berdiri adalah ekspresi kamu, wajah kamu tuh kelihatan sedih, kelihatan nggak yakin, kelihatan apa ya. Jadi ternyata cerita dari Danan tadi mungkin itu alasannya. Saya kan mencari ini kenapa ya Syahril kok berubah gini ya gitu. Ternyata alasannya itu tidak ada pendukung yang datang ke studio yang banyak membuat kamu lemah. Saya tidak boleh begitu. Ya ini banyak loh. Tadi saya melihatnya sedihnya tuh bukan karena menghayati lagu, tapi saya mencari-cari ini kenapa sih Syahril kok kayak sedih terus, matanya juga pandang ke bawah terus gitu. Padahal kamu beruntung banget duet sama Danang ya. Danang ini adalah salah satu anak kita yang mempunyai feeling musikalitas yang karena nggak semua penyanyi mempunyai feeling musikalitas yang baik. Begitu juga sebaliknya, ada yang mempunyai feeling musikalitas tapi potensi atau kualitasnya tidak nyampe. Nah, Danang ini dua-duanya punya. Jadi kamu sangat beruntung, kamu harus belajar banyak sama Danang sampai dia ini dijuluki paling cerewet, paling bawel, paling nyebelin. Benar. Anak band itu udah capek, diajak ngulik terus. Itu kelakuan Danang. Ya, Kang Tony tadinya nggak setua itu, Pak. Diajak ngobrol. Iya, pokoknya waktu David angkatan bida, mereka pada terkurung aja. Iya. Tapi itu yang kita mau. Makanya saya sering bilang kan, otak kalian mainkan, feeling musikalitas kalian tuh mainkan sehingga Danang lah hasilnya gitu. Jadi harus banyak belajar dan kamu tadi udah dipancing sama Danang sedemikian rupa. Saya senang sih bangga melihat Danang balik lagi ke sini ke rumahnya ya. Boleh nggak Danang cerita? Akhirnya Danang balik ke rumahnya, gimana ceritanya? Alhamdulillah kan Danang kan kemarin lagi banyak belajar di luar. Artinya kan semua panggung itu adalah panggung belajar kita. Ya. Itu dan kemarin sempat 5 tahun nggak on air di TV yang membesarkan saya, di program yang melahirkan saya.
Oke, alhamdulillah dapat kontak dari tim Indosiar, dan pertama kali yang ditanya sama Dana tim dari Indosiar, Dana berkenan gak ya kalau ada di top 6 PA. Dana langsung bilang, apa yang bikin Dana gak berkenan? Dana selalu berkenan.